Meneri alhamdulillah rabbil alamin meneri mulki yaumati ya kena bertuwa ya kena cita inu iki misratal mistaki misratal ladina an'amta alaihim kayil maghdubi alaihim. Aliran agama baru di Indonesia. Sekarang ini banyak muncul aliran baru dari berbagai komunitas. Bahkan setiap orang berlomba-lomba mendirikan sebuah komunitas yang kemudian dijadikan aliran baru. Secara global, aliran baru sering muncul dan lebih banyak ada di daratan Cina dan Amerika Latin. Hal ini sudah terjadi beberapa dekade terakhir. Dan tanpa disadari, Indonesia pun sudah dimasuki oleh aliran baru, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Aliran kepercayaan baru yang muncul ini bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Diketahui juga bahwa kepercayaan baru ini datang dari Cina dengan sebutan Kilat dari Timur. Aliran kepercayaan baru ini berkembang melalui media sosial dan sudah merambah ke berbagai daerah, termasuk Manggarai dan Manggarai Barat. Dalam keterangan yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, aliran kepercayaan baru ini menganggap istri sebagai Tuhan atau mentuhankan istrinya. Di Manggarai ada kepercayaan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu menyebar dari Cina sana. Dari satu keluarga suami istri begitu yang mentuhankan istrinya, ujar Octavianus kepada awak media usai rapat pembentukan tim pengawas aliran kepercayaan atau PAKEM di Aula Kejati Nusa Tenggara Timur. Octavianus menambahkan, sang istri dianggap sebagai pengganti Tuhan Yesus yang turun kedua kali di dunia. Menanggapi adanya aliran kepercayaan baru yang dianggap menyimpang tersebut, Octavianus mengatakan bahwa pemerintah kabupaten bersama kepolisian setempat sudah melakukan pendekatan dengan keluarga tersebut dan mengambil semua buku-buku kepercayaannya. Octavianus juga berharap agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk masuk ke dalam kepercayaan yang melenceng. Selain itu, ada juga sekelompok orang yang menganut agama baru bernama agama Muslim, menggegerkan warga Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Aliran keagamaan tersebut sebenarnya sudah dirintis sejak lama, yaitu sejak tahun 1996. Satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani, Kecamatan Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang menamakan agama Muslim ini mengakui Tuhannya adalah Rabbi. Rabbi bagi mereka berarti yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nabinya adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Sejumlah aturan agama Muslim ini jauh berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran agama Muslim ini tidak mewajibkan sholat, tetapi mewajibkan mengingat Rabbi. Tidak berpuasa, tapi harus mengendalikan hawa nafsu. Selain itu, kewajiban berhaji hanya untuk para guru. Bagi pengikut yang ingin berhaji, bisa diwakilkan kepada guru. Artinya, seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak dipercayai oleh pengikut agama Muslim ini. Diduga ajaran ini dibawa oleh salah seorang warga Kota Padang ke Solok setelah belajar di Kota Surabaya, Jawa Timur sejak tahun 1996. Kami sudah pantau dan melakukan investigasi soal agama Muslim ini. Dan kesimpulannya, MUI menyatakan agama Muslim ini bukan bagian dari Islam. Mereka sudah keluar dari Islam, kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Solok, yaitu El Yunus Asmara. Dengan dinyatakan bahwa agama Muslim bukan merupakan agama Islam, MUI merasa tidak berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para pengikutnya.
Hanya saja diperlukan pembinaan agar ajaran ini tidak mempengaruhi orang Islam untuk murtad seperti mereka. Di samping itu, El Yunus mengaku MUI sulit untuk berdiskusi dan saling bertukar wawasan. Pasalnya, mayoritas guru dan pengikutnya tidak memahami Islam dan Tauhid, apalagi rata-rata tidak berpendidikan. Rata-rata dari mereka cuma tamat SD dan tidak berpendidikan. Keinginan untuk memahami dan mempelajari Islam maupun Tauhid juga tidak ada. Jadi, susah untuk berdialog dengan mereka, katanya. Dari pantauan MUI Kabupaten Solok, jumlah pengikut agama Muslim ini berjumlah puluhan orang yang tersebar di Nagari Sumani, Koto Sani, dan Rumbak. Tulis Sulaiman dalam surat permohonannya. Sulaiman menjelaskan bahwa aliran kepercayaannya ini tidak menyalahi ajaran dalam Pancasila. Hal tersebut ia nilai sejalan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa dan toleransi bagi semua warga negara Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika, jelasnya. Olehnya itu, lanjut Sulaiman, dirinya berharap agar pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan izin kepada dirinya untuk membuat aliran kepercayaan baru tersebut, agar segala hal yang berkaitan dengan aliran kepercayaannya dapat beralas hukum yang kuat. Bagi sebagian masyarakat Cham, kepercayaan Bani Cham bercampur dengan ajaran Hindu dan animisme. Mereka melakukan sedekah kepada Dewa Bumi ketika panen. Mereka meminta hujan dengan berdoa kepada Allah di bukit-bukit batu di sekitar Nih Tuan. Mereka percaya kepada Allah.
Muslim ditemui di mana-mana. Kemungkinan ini adalah berisi surah-surah yang hanya diajarkan ketika Darul Islam pertama datang pada Bani Cham. Cara sholat Bani Cham yang hampir sama dengan Muslim lainnya. Surat Al-Fatihah yang mereka baca sama, walaupun juga dengan dialek yang sedikit berbeda. Di era modern ini, setiap tahun setidaknya ada 80 orang yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Lantas, apa penyebab ajaran Islam Muslim Cham berbeda dengan Islam pada umumnya? Penyebab berbedanya ajaran Muslim Cham dalam Recent The Cham Muslim of Vietnam oleh Jai Willoughby, terbitan tahun 1999, disebutkan bahwa berbedanya ajaran Islam Muslim Cham dengan Islam pada umumnya ialah proses Islamisasi yang tidak tuntas. Intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi. Syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota.
Sementara itu Raja Campa keturunan Cermin Kelantan, Malaysia, yaitu Wan Bu Tri Tri alias Sultan Maulana Syarif Abu Abdullah menikah dengan Nyimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Anak mereka kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Itulah ulasan singkat tentang Bani Cham. ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Bersyukur pada Ilahi atas rahmat yang Beliau beri. Selalu bersujud merendah diri kepadamu ya Allah. Terima kasih atas karunia yang telah Kau beri. Mohon ampunan dan keselamatan padamu Allah Maha Pengasih. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Wahai saudara-saudaraku, kita tidak boleh ragu tentang hidup ini.
karena Allah sudah mencukupi kita, tidak kurang suatu apapun. Namun, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Mari bersyukur